Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rofika Rita Utami. Biasanya dipanggil Ibu Vika. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 15 Juli 2021, Bu Vika bisa mengisi materi untuk mat sama siswa kelas 10 MA Ridho Pakuncen tahun pelajaran 2021-2022. Temanya bernalar kritis. Sebelumnya Bu Vika pengen tanya dulu ke kalian. Selama setahun ke belakang kan kita belajar dari rumah ya. Coba Bu Vika pengen tahu yang pertama itu apa saja kegiatan kamu selama belajar dari rumah. Kemudian hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah. Yang terakhir itu apa harapan kamu setelah masuk ke MA ya. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar atau nanti bisa juga terakhir di kertas, di selembar kertas ya. Jadi apa saja kegiatan kamu selama belajar dari rumah, kemudian apa saja yang menyenangkan selama belajar dari rumah, dan yang tidak menyenangkan selama belajar dari rumah, dan apa harapan kamu setelah ini. Harapan kamu sebagai diri kamu personal, pribadi, kemudian harapan kamu sebagai siswa MA, karena kemarin kan masih SMP atau MTS ya. Jadi harapan kamu setelah masuk MA dan setelah mondok ini apa saja. Nanti bisa kalian tulis ya. Kemudian kita masuk ke materi. Ya, di sini Bu Vika akan sedikit menjelaskan tentang materi bernalar kritis. Nah, sebelumnya coba kita lihat ini. Ya. Ada di kompas.com berita viral. Ramai isu konsumsi vitamin C 1000 mg tiap 3 jam cegah COVID-19. Nah, coba ya. Kita kan sedang di masa pandemi. Di masa pandemi ini banyak sekali berita-berita yang ya bisa itu benar, bisa juga itu hoax saja ya. Jadi pasti banyak sekali. Nah, apa gunanya kita bernalar kritis dengan berita-berita tersebut? Apalagi sekarang hampir semua orang tuh punya handphone Android. Hampir semua orang bisa mengakses internet, dan pastinya dari situ kita bisa mendapatkan berita apa saja, termasuk berita-berita hoax yang kemudian nanti bisa menyebar, gampang menyebar, kemudian bisa viral ya. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu tentang bernalar kritis. Bernalar kritis ya, jadi keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kita kan manusia ya. Ya, Bu Vika manusia, kalian juga manusia. Kemampuan yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya itu berarti kan tumbuhan, hewan, bakteri ya. Kebetulan Bu Vika kan ngajar biologi. Ada bakteri, jamur, kemudian tumbuhan, hewan itu kan makhluk hidup. Ya, manusia itu masuknya kemana? Manusia itu masuknya ke kelompok animalia atau hewan ya. Tapi ada yang membedakan, ada istimewanya manusia, yaitu kemampuannya berpikir ya. Hampir semua kegiatan manusia itu melibatkan kemampuan berpikir. Coba kita tidur. Nah, kita tidur juga mikir. Ini tidur kan harus merem ya, mikir merem caranya gimana. Terus kita berjalan itu juga harus mikir, jalannya itu pakai kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu ya, apa mau jalan pakai kaki kanan kiri bareng-bareng, kan mikir tuh ya. Kita nulis mikir, kita apapun mikir ya. Jadi keistimewaan manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya tuh kemampuannya berpikir. Nah, kemampuan seseorang untuk berhasil dalam kehidupan antara lain itu ditentukan oleh keterampilan berpikir atau bernalar kritis, terutama dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi pengertiannya adalah bernalar kritis merupakan kemampuan mental
seseorang menggunakan kecerdasannya untuk melakukan pekerjaan. Proses ini disadari dan diupayakan sehingga diperoleh pengetahuan yang bermakna. Contohnya kayak gini, kita diberi tahu sesuatu nih, ya, misalnya kalau orang dulu kan ada yang ngomong kayak gini, jangan potong kuku malam-malam, ya, atau gini, mungkin kalian pernah dengar, jangan makan pisang apa tertentu, nanti orang tuanya sakit, nanti orang tuanya meninggal, ya, kan ada kalimat-kalimat seperti itu, ya. Kemudian kita sebagai generasi yang sekarang itu biasanya punya nalar kritis yang kemudian langsung menjawab pernyataan itu dengan kalimat, emang apa hubungannya Bu? Emang apa hubungannya Mbah? Biasanya mbah-mbah yang kasih tau kayak gini. Emang apa hubungannya kalau makan pisang kemudian nanti orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal, apa hubungannya? Itu kan salah satu proses bernalar kritis. Nanti lanjutannya biasanya tuh bisa setelah tanya seperti itu, kemudian kita sebagai generasi kepo, ya, kepo itu bagus karena berarti punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi yang tidak bagus adalah kalau kepo kepada masalah orang lainnya, itu tidak perlu, ya. Kepo itu kalau untuk pengetahuan itu bagus karena salah satu ciri ilmuwan atau orang yang berilmu adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang banyak. Jadi pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu banyak sekali, ya. Nah, kita sebagai generasi kepo setelah bertanya, emang apa hubungannya Bu makan pisang nanti jadi orang tuanya sakit atau orang tuanya meninggal, terus kita buka lah internet misalnya, ya, hubungannya pisang sama kondisi orang tua yang jadi sakit atau apa, ya. Itu salah satu bernalar kritis, ya. Kemudian bernalar kritis terdiri beberapa keterampilan menurut ilmuwan namanya samotawa, ya. Yaitu yang pertama adalah mengamati dan menyimpulkan atau observing and inferring. Jadi kita mengamati dulu. Misalnya tadi ada berita viral katanya kalau minum vitamin C1000 itu yang pakai botol itu, ya, tiap 3 jam itu bisa mencegah COVID. Kita amati dulu, ya, cari tahu kok bisa, masa vitamin C bisa mencegah COVID, ya. Setelah itu kita bisa mengamati, bisa mencari data dari internet, bisa mencari data dari buku, kemudian baru bisa menyimpulkan, oh ya enggak lah, ya, vitamin C itu kan untuk untuk antioksidan, kekebalan tubuh. Nah, kalau kekebalan tubuh itu tubuhnya jadi lebih segar, lebih sehat, ya. Tapi kalau mencegah COVID itu kan belum ada penelitian lebih lanjut, ya. Jadi jangan termakan berita hoax kemudian nanti kita nyetok vitamin C banyak banget diminum per 3 jam, ya. Jadi di situ kan memang ada vitamin C sampai 1000 mg. Tapi kan kebutuhan vitamin kita, ya, vitamin itu masuknya mikronutrien. Jadi dibutuhkannya dalam jumlah sedikit. Jadi kalau kita misalnya minum tiap 3 jam berarti kan 24 jam sehari. Kita minum 8 botol, berarti 8000 mg vitamin C. Tetapi yang digunakan itu hanya sedikit. Nanti yang sisanya kemana? Dibuang bareng urin ke ginjal, ya. Tapi ginjal juga kalau misalnya kebanyakan vitamin C yang masuk, nanti ginjalnya jadi bisa rusak juga, nanti malah menimbulkan penyakit yang baru. Jadi jangan gampang termakan isu hoax, ya, berita viral. Kita amati dulu ini berita benar apa enggak, ya. Kita cari tahu, bisa cari data dari internet, ya, dari YouTube dan lain sebagainya. Sekarang gampang cari data. Kemudian yang kedua adalah membandingkan dan membedakan atau comparing and contrasting, ya. Jadi membandingkan dan membedakan berita itu dicarilah dari berbagai sumber yang terpercaya, yang akurat, ya. Nanti dari situ kan kita bisa dapat informasi yang lebih, informasi yang valid, yang terpercaya. Baru kita bisa menyimpulkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengenal sebab dan akibat, recognizing cause and effect. Jadi misalnya kayak gini, di situ ada berita viral yang tadi, ya,
minum vitamin C 1000 per 3 jam. Kok bisa sih ada berita kayak gitu? Ternyata kayak gini, mungkin ada pedagang nakal nih, pedagang vitamin C 1000 pengen dapat untung lebih banyak, dia bikin viral. Jadi kalau misalnya diminum per 3 jam bisa mencegah COVID. Nah sekarang kan orang lagi masa-masa pandemi kan, orang banyak panik ya, panik was-was, jadi denger ini itu bisa langsung percaya aja. Nah kalau misalnya per 3 jam diminum berarti nanti banyak yang beli. Kalau banyak beli berarti untungnya banyak. Terus nanti bisa lagi karena banyak yang memburu pengen beli itu, barangnya ditimbun. Jadi di pasar tuh jadi langka ya. Jadi jarang. Nanti orang kan banyak beli. Akhirnya karena di pasaran jarang, harganya naik lagi. Ya, kalian mungkin kemarin denger yang berita ini. Susu beruang. Susu beruang itu biasanya dijualnya tuh sekitar harganya 9 ribuan. Nah, karena berita viral jadi katanya minum susu beruang tuh bisa mencegah COVID juga. Akhirnya banyak orang rame-rame beli. Ya, kayak sampai rebutan. Nah, dari situ terus pedagang nakalnya kan lihat ya ini karena banyak diburu ya, banyak orang beli, akhirnya ditimbun dulu lah, setelah ditimbun kan apa, di pasaran langka nih barangnya, karena barangnya langka harganya naik. Kalau harganya udah naik nanti yang nimbun baru dikeluarin dikit-dikit. Nah kan ya, untungnya jadi banyak. Nah ini kan berarti merugikan. Harusnya kita bisa menyaring berita-berita seperti itu. Jadi kalau misalnya ada vitamin, ada susu beruang ini itu, kalau itu memang tidak valid, tidak bisa menjaga COVID ya, kita beli ya seperlunya saja, sesuai kebutuhan ya. Jadi nggak usah nimbun-nimbun banyak-banyak, karena ya tadi vitamin juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Jadi kita harus cari data dulu yang valid supaya tidak termakan hoax ya. Jadi bernalar kritis ya, cari tahu dulu, jangan langsung menyimpulkan terus ikut-ikutan tren. Nah selanjutnya tujuan bernalar kritis. Nah ada tujuannya, mana ya tadi, sebentar. Tujuan bernalar kritis yaitu untuk dapat menguji suatu pendapat atau juga ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau juga pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh adanya kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tadi kayak isu-isu tadi yang, pokoknya kita balik ke kasus yang awal ya, yang vitamin C itu kan pendapat seseorang ya, itu pendapat seseorang. Jadi kita harus tahu antara pendapat dan fakta. Kalian pasti pernah belajar di bahasa Indonesia. Pendapat itu sesuatu yang pendapat seseorang, subjektif ya. Jadi belum tentu terjadi, belum tentu kebenarannya. Sedangkan kalau fakta itu sudah pasti, pasti kebenarannya ya. Nah kayak yang tadi misalnya minum C 1000 tiap 3 jam bisa mencegah COVID nih. Nah itu namanya pendapat atau ide ya. Nah kita harus bisa menguji dulu, termasuk di dalamnya itu mempertimbangkan, memikirkan, dinalar secara kritis. Apakah itu beritanya benar? Apakah C1000 itu memang benar-benar bisa mencegah COVID ya? Ya, kita harus bisa memikirkan lebih mendalam supaya tidak jadi kemakan ide-ide hoax seperti itu. Itu tujuan berpikir atau bernalar kritis. Kemudian ada ini cara kita berpikir kritis atau bernalar kritis itu ada caranya. Yang pertama adalah selalu berpikir dengan kepala dingin. Dengar berita seperti itu nggak langsung geruduk ya, mau beli ke minimarket atau ke supermarket, mau beli susu beruang yang banyak, mau beli C1000 yang banyak ya. Itu kan nggak berpikirnya dalam keadaan yang tenang. Jadi misalnya dengar berita itu, benar apa enggak, dipikir dulu ya, dinalar dulu, benar apa enggak, cari data dulu, cari informasi dulu. Selalu berpikir dengan kepala dingin ya, bukan kepalanya dimasukin ke kulkas ya, bukan ya. Jadi kepala dingin itu maksudnya tenang, kalem, berpikir dulu
Kemudian yang kedua, tidak mendahulukan emosi dibandingkan logika. Dia nggak emosi, oh mau beli ini nih. Bukan, tapi logika dulu ya. Jadi dipikir dulu, ini kalau beli ini ada gunanya nggak nih? Ya, 1.000-nya beneran bermanfaat nggak nih buat covidan itu ya. Jadi nanti udah keluar uang banyak, ternyata mubazir, kan eman uangnya ya. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir tentang seluruh kemungkinan yang terjadi. Yang tadi Ibu Vika jelaskan, kalau saya beli ini banyak, kalau kita beli ini banyak, borong ini, borong itu, ya, nanti di pasaran langka, jangan-jangan pedagangnya nimbun nih, nah, kayak gitu. Kalau nimbun nanti harganya jadi naik. Kalau harganya naik, malah semakin ditimbun lagi, ya, harganya makin naik lagi, kitanya yang rugi. Jadi harus memikirkan segala kemungkinan. Udah dibeli banyak-banyak, ternyata mubazir, ternyata berita itu salah, ternyata vitamin C maksudnya bukan untuk mencegah COVID, ternyata susu beruang bukan untuk mencegah COVID. Ya, jadinya ya salah ya. Kemudian yang keempat, selalu siap dengan apa yang harus dihadapi, termasuk dengan menanggung resikonya. Kalau misalnya kita tidak bisa berpikir kritis ya, terus kayak gitu uangnya udah banyak keluar buat beli ini itu karena berita hoax, jadinya nggak punya uang, berarti resikonya apa? Uangnya habis mubazir, nggak ada manfaatnya ya. Kemudian yang kelima adalah mengambil keputusan itu dengan berdasarkan data yang faktual serta bersifat fakta. Tadi ya sudah disebutkan, fakta atau faktual itu berarti sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Kalau misalnya kalian pengen, saya pokoknya mau beli vitamin C 1000, nah itu harus berdasarkan fakta. Kalian harus sudah mendapatkan memang ada faktanya kalau C1000 itu bisa mencegah COVID misalnya. Nah kalian baru belilah itu ya. Nah itu ada cara-cara berpikir kritis. Kemudian ada ciri-ciri berpikir kritis nih ya. Yang pertama adalah mengenal dengan secara rinci bagian-bagian dari keseluruhan. Kemudian pandai dalam mendeteksi permasalahan. Oh ini permasalahan ini ya, pandai. Kemudian mampu membedakan ide yang relevan dan ide yang tidak relevan. Kayak tadi hubungannya apa ya, harus dibedakan. Kemudian mampu untuk membedakan mana fakta atau pendapat. Kalian harus tahu faktanya. Ini fakta, apa ini hanya pendapat seseorang yang memang hanya mencari untung. Kemudian mampu untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan atau juga kesenjangan informasi. Ini informasinya dari sumber ini dari ini. Ternyata beda banget. Ya, yang satu ngomong bisa, yang satu ngomong nggak bisa. Yang satunya malah abu-abu, ya nggak jelas. Ya, kita harus mengidentifikasi dulu informasinya. Kemudian dapat membedakan argumentasi logis serta argumentasi yang tidak logis. Yang bisa nalar sama yang nggak nalar. Nggak masuk akal maksudnya ya. Suka mengumpulkan data untuk membuktikan faktual ini tadi. Jadi kita harus cari data, cari informasi untuk membuktikan apakah itu benar-benar fakta atau hanya pendapat seseorang. Kemudian dapat membedakan di antara kritik membangun serta merusak. Jadi ada kritik yang membangun, ini netizen ya. Biasanya kan ada yang mengkritik, ada yang kritiknya membangun, ada yang kritiknya menjatuhkan atau merusak ya. Kemudian mampu untuk mengidentifikasi pandangan perspektif yang bersifat ganda yang berkaitan dengan data. Mungkin datanya ambigu, mungkin bermakna ganda. Ini kalian harus mencari tahu ya pandangan ini kayak gimana. Kemudian yang terakhir, mampu untuk mengetes asumsi dengan cermat. Nah, kemudian selanjutnya ada mana sebentar. Oke. Ada manfaat berpikir kritis. Jadi dari pola pikir kita yang kritis itu akan bermanfaat sekali
untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya ada suatu informasi, ada suatu permasalahan, kita harus yang tadi berpikir dengan kepala dingin ya, berpikir dengan kepala dingin, dengan tenang ya, kemudian cari informasi, cari data-data faktualnya, apakah informasi yang kita dapat itu sudah benar apa belum ya, atau apakah permasalahan itu memang benar atau karena sesuatu yang lain. Kan kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya, step by step secara sistematis, nggak boleh regudukan, nggak boleh dengan emosi ya, dan harus dengan logika. Jadi manfaat dari berpikir kritis itu yang pertama adalah dengan berpikir kritis atau bernalar kritis kita mampu menyelesaikan masalah ya. Masalah bisa selesai dengan tenang ya, bukan dengan emosi ya, bukan dengan main pukul misalnya kayak gini. Kita dengerin ini ada yang denger langsung pet ya, langsung dipukul. Karena kita nggak nalar kritis, nggak berpikir kritis, ini masalahnya dimulainya dari mana, ini karena apa, ini penyebabnya apa, main tonjok aja ya, main hakim sendiri itu tidak boleh. Jadi harus dinalar kritis dulu, di logika dulu ya. Nih, jadi manfaat yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, dengan bernalar atau berpikir kritis, kita dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Karena kita sudah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kita sudah tahu faktanya, ya, kita sudah tahu informasi faktualnya, kita sudah mencari dari berbagai sumber, sehingga kita bisa mengambil keputusan, ya. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis dapat membedakan antara fakta dan opini nih yang tadi. Jadi karena kita sudah menemukan berbagai data yang valid, jadi kita tahu oh ini fakta, oh ini hanya opini saja. Ini memang kebenarannya, oh ini hanya opini seseorang yang pengen mencari untung misalnya, ya. Kemudian yang keempat adalah berpikir kritis ini membantu kita untuk dapat tetap tenang sekalipun dalam masalah yang sulit. Kayak sekarang ini masa pandemi kan masa-masa sulit ya bagi siswa. Gak bisa pergi ke sekolah, belajarnya harus online itu harus pakai data internet. Memang beberapa kali ada bantuan ya kalau ada data internet untuk tugas. Nah, tapi kalau misalnya yang dapat bantuan itu harus beli pakai data sendiri, kan orang tuanya harus keluar uang lagi nih ya, udah kerjaan jadi sepi ya, apalagi mungkin ada beberapa yang belum rezekinya jadi dibakar atau yang lain, sedang pengeluarannya aja ya, terus makin banyak karena harus beli pakai data ya. Jadi kan orang di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit, kayak yang denger ini langsung pengennya emosi, denger ini kayak langsung pengennya emosi ya. Nah, dengan berpikir kritis kita bisa jauh lebih tenang. Dengar ada info ini nih, dipikir dulu, di logika dulu ya, di logika dulu, yang asok, yang kalem, jadinya tenang. Dengar berita ini, di logika dulu, yang tenang, yang asok ya, dipikir dulu ini benar apa enggak, nanti baru dilakuin misalnya. Jadi di masa-masa sulit seperti ini yang banyak masalah di mana-mana, kita bisa tetap tenang dan slow ya. Karena apa? Karena kita menggunakan nalar atau berpikir kritis ya. Itu beberapa manfaat bernalar kritis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tugas. Nah, tugas kalian bisa tulis di selembar kertas. Nanti yang daring kertasnya bisa difoto, dikirim ke grup ya, ke grup sama yang daring. Kalau yang nggak daring, yang sudah di pondok, kertasnya nanti bisa dikumpulkan
ya ke panitia matsamanya ya. Coba kalian tuliskan di selembar kertas, kalian tulis nama di situ, nama lengkap kalian ya. Kelas belum ada ya, kelas belum ada, berarti nama lengkap aja dulu ya, nama lengkap. Kemudian dituliskan yang pertama selama pembelajaran online 1 tahun kemarin ini, coba sebutkan hal-hal yang menyenangkan untuk kalian dan hal yang tidak menyenangkan selama belajar dari rumah. Kalian bisa bikin tabel kanan kiri, nanti yang kiri yang hal-hal menyenangkan, kanan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalian tulis aja di situ. Pokoknya apa yang kalian rasakan tulis aja di situ selama 1 tahun kemarin ya. Kemudian yang kedua, apa saja harapan kamu untuk tahun ini ya. Harapan kamu secara personal, pribadi, harapan kamu sebagai siswa yang sudah masuk MA kelas 10, harapan kamu sebagai santri nih, apalagi yang baru mondok. Harapan kamu di tahun ini apa? Harapan kamu sebagai anak dari kedua orang tua kamu, harapan kamu sebagai siswa, harapan kamu sebagai diri kamu pribadi, harapan kamu sebagai santri yang baru mondok. Apa saja coba ditulis di kertas itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang hubungannya dengan materi yang tadi Bu Vika sampaikan. Coba tuliskan salah satu atau salah dua atau salah beberapa lah ya, berita hoax ya yang pernah kalian baca. Bisa kalian baca dari koran, dari majalah, atau dari internet ya, atau dengar ya. Dan bagaimana cara kalian berpikir kritis terhadap berita tersebut. Jadi misalnya kalian dengar atau baca suatu berita, apa yang kalian lakukan terhadap berita tersebut? Apakah bodoh amat? Nah, berarti ini nggak berpikir kritis nih ya, nggak nalar kritis. Coba kalian sebutkan bagaimana cara kalian bernalar kritis. Tadi kan sudah dijelaskan ya cara-cara bernalar kritis ya. Nah, coba kalian sebutkan cara kalian nih. Cara kalian itu seperti apa? Apakah kalian generasi kepo atau bukan? Bukan K-pop ya. Kepo itu berarti punya rasa ingin tahu yang besar ya. Kalian kepo terhadap sesuatu. Ingat, kepo itu baik selama itu untuk ilmu ya. Tapi kalau keponya kepada orang lain yang berhubungan dengan masalah itu nggak boleh ya. Itu namanya tidak sopan. Nah, coba tugas itu kalian tulis di selembar kertas. Untuk yang daring berarti difoto, nanti dikirim ke grup Matsama yang daring. Untuk yang di pondok berarti ditulis, nanti dikumpulkan ke panitia Matsamanya ya. Begitu, sudah jelas ya. Nah, yang terakhir nih, thank you. Terima kasih Bu Vika sampaikan kepada kalian semua yang sudah mengikuti Matsama daring ini ya. Terima kasih atas perhatiannya terhadap materi yang tadi Bu Vika sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga kalian bisa mempraktekannya, terutama karena kalian sudah mulai sekolah lagi walaupun belum tatap muka ya. Semoga nalar kritis ini tetap bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan sekolah kalian, termasuk pondok juga ya. Jadi nanti karena mungkin misalnya belum ada tatap muka, berarti mungkin materi hanya disampaikan lewat tugas atau lewat video, kalian gunakan nalar kritis ya. Jangan yang terus tugas nanti biarin aja lah, nanti aja dikerjain, nanti aja tugas bodo amat lah, jangan kayak gitu ya. Kan sudah tahu cara-cara bernalar kritis, tetap gunakan. Misalnya ada tugas, kerjakan. Ada tugas yang membahas materi, pelajari ya. Gunakan nalar kritis. Kita gunakan keistimewaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang punya keistimewaan dibanding makhluk hidup yang lain ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas.
Sampai ketemu. Semoga nanti kita disegerakan bisa tatap muka ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.